kita akan memahami apa isi kandungan yang kita makan. Apa yang biasanya kita makan? Bakso, soto, sosis. Kalau begitu, adakah yang mau mengikuti inovasi pembelajaran sesuai dengan program Merdeka Belajar? Apa yang kita siapkan? Bakso. Jadi siap Ki membuat animasi tentang bakso? Terima kasih. Tadi Bapak memberikan kita tugas membuat video animasi mengenai kandungan apa saja yang terkandung dalam bakso. Seperti yang kita tahu kan, bakso itu mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Selain itu, bakso juga mengandung vitamin dan mineral yang belum diketahui oleh banyak orang. Oh iya, kemarin kan... Kok jadi disini panas semua sih? Kan jadi lapar, bisa duduk ah. Di dalam bakso terdapat kandungan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Bakso adalah bahan makanan hewani yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Bakso mengandung energi sebesar 190 kilokalori, protein 10,3 gram, karbohidrat 23,1 gram, lemak 6,3 gram, kalsium 35 mg, fosfor 0 mg, dan zat besi 6,75 mg. Selain itu, di dalam bakso juga terkandung vitamin A sebanyak 0 IU, vitamin B1 0 mg, dan vitamin C 4 mg. Hasil tersebut didapat dari melakukan penelitian terhadap 250 gram bakso dengan jumlah yang dapat dimakan sebanyak 100%. Nah, di dalam bakso kan terdapat banyak kandungan. Salah satunya adalah karbohidrat. Kira-kira karbohidrat itu apa sih? Jadi, karbohidrat itu adalah... Karbohidrat memiliki rumus centimeter of water. Berdasarkan jumlah monomer pembentuk suatu karbohidrat, maka dapat dibagi atas 3 golongan besar, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Adapun sumber karbohidrat sebagai berikut: nasi, quinoa, pisang, jeruk, blueberry, apel, jagung, kentang, ubi, kacang polong, kacang merah, dan sereal. Fungsi karbohidrat sebagai sumber energi, menjaga massa otot tubuh, menghindari tubuh dari resiko penyakit. Karbohidrat penting untuk fungsi otak, kesehatan pencernaan, mengoptimalkan fungsi protein, mengontrol berat badan, mencegah berbagai penyakit, menjaga kesehatan jantung, dan penyerapan nutrisi yang ditingkatkan. Kelebihan karbohidrat: sulit menurunkan berat badan, kadar kolesterol semakin meningkat, sering merasa lapar, rentan kena diabetes mellitus tipe 2, mood mudah berubah. Akibat kekurangan karbohidrat,
Dalam jangka pendek, kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan ketosis, yaitu suatu kondisi ketika tubuh memanfaatkan lemak sebagai sumber energi. Gejala ketosis antara lain adalah sakit kepala, lemas, dehidrasi, mual, pusing, dan mudah emosi. Jangka panjang, kekurangan nutrisi, kolesterol tinggi, kerusakan pembuluh darah, meningkatnya resiko terkenanya kanker, dan berat badan mudah naik turun. Terus kalau protein itu apa? Jadi, protein adalah Struktur protein. Protein tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Pada beberapa jenis protein yang terdapat unsur-unsur mineral seperti sulfur, fosfor, iodin, besi, dan kobalt. Protein merupakan makromolekul yang terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Macam-macam struktur protein. Pertama, struktur primer. Ikatan-ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein tersebut. Kedua, struktur sekunder. Terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amino dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino, sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya berbentuk alpha helix. Ketiga, struktur tersier. Interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan sulfida, misalnya membentuk double helix. Keempat, struktur kuartener. Struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Misalnya pada hemoglobin yang pada proteinnya terselip ion Fe3+. Sumber protein berasal dari bahan makanan baik hewani maupun nabati, yaitu sebagai berikut. Daging berwarna merah, contohnya daging sapi, kambing, atau kerbau. Ikan, daging unggas, telur, susu, kerang, dan keju. Kelompok kacang-kacangan dan hasil pengolahannya contohnya kedelai, tahu dan tempe, kacang hijau, kacang merah, dan kacang panjang. Fungsi protein: 1. Menghasilkan jaringan baru. 2. Mengganti protein yang hilang selama proses metabolisme dan penguasan yang normal. 3. Pembuatan protein baru dengan fungsi khusus. 4. Sebagai sumber energi. 5. Mengatur keseimbangan air. 6. Memelihara kenetralan tubuh. 7. Mengangkut zat-zat gizi. Akibat kekurangan protein. 1. Marasmus. Penderita umumnya bayi berusia 1 tahun. 2. Kwashiorkor. Biasanya diderita anak-anak usia 2-3 tahun. Akibat kelebihan protein. Protein yang berlebihan tidak menguntungkan tubuh karena dapat menyebabkan obesitas, asidosis, dehidrasi, diare, kenaikan amonia dan urea dalam darah, serta demam. Oh, ternyata di dalam bakso juga terdapat karbohidrat dan protein. Selain mengandung karbohidrat dan protein, ternyata bakso juga mengandung banyak lemak loh. Betul sekali, lemak adalah Lemak adalah senyawa kimia tidak larut air yang disusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air, sehingga untuk melarutkan lemak dibutuhkan pelarut khusus seperti eter, kloroform, dan benzen. Adapun jenis-jenis lemak. Yang pertama ada lemak jenuh tunggal. Lemak ini memiliki sifat yang baik dan diperlukan untuk mendukung metabolisme dalam tubuh. Lemak jenuh tunggal bisa kita dapatkan dari alpukat dan minyak zaitun. Kedua, asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 baik untuk kesehatan otak, meminimalkan resiko Alzheimer, serta penyakit jantung. Kita bisa mendapatkan asam lemak omega 3 ini dari ikan salmon dan biji-bijian. Ketiga, ada lemak jenuh. Lemak ini mudah didapatkan dari makanan seperti daging dan keju yang memberikan manfaat biasa saja untuk tubuh, tak baik juga tidak buruk.
4. Lemak tak jenuh ganda. Lemak ini baik digunakan untuk dikonsumsi karena dapat mengurangi resiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, serta mencegah kolesterol. Kita bisa mendapatkannya dari kacang kenari dan minyak canola. Kelima, asam lemak omega 6. Sumber terbaik dari asam lemak omega 6 adalah minyak bunga matahari dan minyak jagung. Keenam, lemak trans. Lemak trans ini merupakan jenis lemak yang bisa menyumbat arteri, serta berkontribusi untuk merusak kesehatan jantung. Margarin adalah salah satu contoh makanan yang mengandung lemak trans. Yang terakhir, ada lemak trigliserida. Jenis lemak ini sangatlah tidak sehat karena dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Minyak kelapa sendiri mengandung jenis lemak ini. Ada beberapa fungsi lemak, di antaranya 1. Membantu penyerapan vitamin. 2. Menghasilkan energi bagi tubuh. 3. Menyehatkan kulit dan rambut. 4. Menjaga tubuh tetap hangat. 5. Melindungi organ tubuh. 6. Pembangun hormon. Dan yang ketujuh, memberi tekstur khusus dan kelezatan makanan. Akibat kelebihan lemak diantaranya 1. Obesitas. 2. Meningkatkan resiko kanker. 3. Sembelit. 4. Kolesterol tinggi. 5. Kerusakan otak. Dan yang keenam, kerusakan dinding arteri. Selain itu, kekurangan lemak juga memiliki beberapa akibat, yaitu 1. Kekurangan vitamin. 2. Dermatitis. 3. Memperlambat proses penyembuhan luka. 4. Depresi. 5. Mudah sakit. 6. Cepat lapar. Dan yang ketujuh, rambut menjadi rontok. Terus, vitamin dan mineral itu apa? Vitamin dan mineral itu adalah vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan pada tubuh. Adapun beberapa fungsi vitamin yaitu untuk mengatur zat dalam tubuh, berfungsi menguatkan gigi dan tulang, dapat mempercepat pertumbuhan, untuk memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit, untuk mempercepat proses dalam penyembuhan penyakit, menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh, dapat memperlambat dalam proses penuaan, untuk membangun pada sistem kekebalan tubuh atau sistem imun, dapat menjaga tubuh tetap segar dan menghilangkan rasa lelah. Vitamin juga diperkirakan berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi biokimia tubuh. Akibat saat kelebihan dalam mengonsumsi vitamin yaitu dapat merasakan mual, muntah, nyeri ulu hati, pusing, sakit kepala, linglung, mudah lelah, dan kehilangan nafsu makan. Selain itu, akibat kekurangan dalam mengonsumsi vitamin yaitu kelelahan atau energi yang rendah, hilangnya kepadatan tulang, kulit dan rambut kering, depresi, sifat lekas marah, mudah memar atau berdarah, luka sulit sembuh, mudah terkena infeksi, serta perubahan pada warna kulit. Pengertian mineral. Mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia, tetapi juga struktur mineral. Menurut L.G. Berry, tahun 1959, mineral adalah suatu senyawa homogen yang terdapat di dalam, terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia pada batas tertentu, dan mempunyai atom-atom yang tersusun secara tertentu. Selanjutnya, konsep mineral. Mineral adalah suatu zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang dibentuk secara alami oleh peristiwa-peristiwa anorganik yang memiliki penempatan atom secara beraturan, memiliki sifat kimia dan fisika tertentu. Kata mineral memiliki banyak arti, tergantung dari segi apa kita meninjaunya. Mineral dalam arti geologi adalah suatu zat atau benda persenyawaan kimia asli atau yang tersusun oleh proses alam, memiliki sifat-sifat kimia dan fisika tertentu, dan biasanya berbentuk padat. Yang persenyawaan kimia asli adalah mineral harus berbentuk secara alami. Jenis mineral terbagi menjadi dua. 1. Makromineral, yaitu diperlukan untuk membentuk komponen organ di dalam tubuh. Contohnya natrium, klorida, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, sulfur, dan lain-lain. Yang kedua,
Mikromineral, yaitu mineral yang diperlukan dalam jumlah sangat sedikit dan umumnya terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi sangat kecil. Contohnya yodium, selenium, tembaga, mangan, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi mineral. 1. Menjadi unsur penting dari struktur kerangka seperti tulang dan gigi. 2. Memainkan peran penting dalam pemeliharaan tekanan osmotik dan dengan demikian mengatur pertukaran air dan zat terlarut dalam tubuh hewan. 3. Sebagai constitution struktural jaringan lunak. 4. Merawat fungsi otak. 5. Menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. 6. Mencegah nyeri otot. Dan sangat penting untuk transmisi impuls saraf dan kontraksi otot. Merdeka belajar? Siap! Terima kasih. Tadi apa ya? Tadi kan Bapak memberikan kita tugas. Jadi Bapak memberikan tugas. Tugas membuat video animasi mengenai kandungan apa saja yang terkandung dalam bakso.